Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Hairunisa dengan NIM 2550191097 dari kelas C. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan kajian struktur molekul dan mekanisme reaksi sintesis guafinesin. Pembahasan yang akan saya sampaikan meliputi identitas kimia, gugus fungsi, hubungan struktur dengan sifat, mekanisme sintesis, serta faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi pembentukannya. Guafinesin merupakan obat golongan ekspektoran yang banyak digunakan dalam berbagai sediaan obat batuk berdahak. Senyawa ini berfungsi membantu mengencerkan dahak sehingga lendir pada saluran pernapasan menjadi lebih mudah dikeluarkan saat batuk. Guafinesin bekerja dengan menurunkan viskositas atau kekentalan sekresi pada saluran pernapasan, terutama pada trakea dan bronkus. Dengan demikian, proses pembersihan saluran napas menjadi lebih efektif dan pasien dapat bernapas dengan lebih nyaman. Guafinesin telah digunakan selama bertahun-tahun dan banyak ditemukan dalam obat bebas atau over the counter. Berbeda dengan antitufsif yang berfungsi menekan refleks batuk. Guafinesin justru membantu batuk menjadi lebih produktif dengan mempermudah pengeluaran dahak. Keunikan senyawa ini terletak pada strukturnya yang menggabungkan cincin aromatik, gugus eter, dan rantai diol alfatik dalam satu molekul. Kombinasi tersebut menghasilkan sifat fisik yang kimia yang mendukung aktivitas farmakologinya sebagai ekspektoran. Guafinesin memiliki rumus molekul C10H14O4 dengan nama IUPAC 32-metoksifenoksipropana 1,2-diol. Strukturnya tersusun dari unit guaikol yang terikat pada rantai gliserol melalui ikatan eter. Dari struktur tersebut dapat dilihat bahwa guafinesin memiliki bagian aromatik dan bagian alifatik. Bagian aromatik berasal dari cincin benzena, sedangkan bagian alifatik berasal dari rantai propanadiol. Kombinasi kedua ini menghasilkan keseimbangan antara sifat hidrofilik dan lipofilik yang berpengaruh terhadap sifat fisikokimia dan distribusi senyawa di dalam tubuh. Pada struktur guafinesin terdapat beberapa gugus fungsi yang berperan penting terhadap sifat dan reaktivitas molekul. Pertama adalah cincin aromatik benzena yang memberikan kestabilan struktur karena adanya delokalisasi elektron. Kedua adalah gugus metoksik atau OCH3 yang terikat pada cincin aromatik. Gugus ini berkontribusi terhadap karakteristik kimia molekul dan mempengaruhi distribusi elektron pada cincin benzena. Ketiga adalah gugus eter yang menghubungkan cincin aromatik dengan rantai karbon. Gugus eter relatif stabil dan banyak ditemukan pada berbagai senyawa obat. Selain itu, terdapat dua gugus hidroksil yang membentuk diol, yaitu alkohol primer dan alkohol sekunder. Gugus hidroksil ini meningkatkan kemampuan molekul membentuk itakan hidrogen sehingga kelarutannya dalam air menjadi lebih baik. Dengan adanya berbagai gugus fungsi tersebut, guafinesin memiliki sifat yang mendukung penggunaannya sebagai obat ekspektoran. Jika ditinjau dari struktur molekulnya, karbon pada cincin benzena mengalami hibridisasi sp2, sedangkan karbon pada rantai samping mengalami hibridisasi sp3. Guafinesin memiliki ikatan sigma dan ikatan pi. Ikatan sigma terdapat pada seluruh ikatan tunggal, sedangkan ikatan pi terdapat pada cincin aromatik. Cincin aromatik memiliki sistem elektron terdelokalisasi yang memberikan kestabilan resonansi pada molekul. Selain itu, atom oksigen yang terdapat pada gugus hidroksil dan eter memiliki pasangan elektron bebas yang turut mempengaruhi distribusi elektron dalam molekul. Keberadaan 4 atom oksigen menyebabkan guafinesin memiliki kepolaran yang cukup tinggi, sehingga mampu berinteraksi dengan pelarut polar seperti air. Guafinesin memiliki satu pusat kiral yang berada pada karbon kedua rantai propanadiol. Karbon ini disebut karbon asimetris karena terikat pada 4 gugus yang berbeda, yaitu gugus hidroksil atau hidrogen, gugus CH2OH, dan gugus guaikoksis. Keberadaan pusat kiral menyebabkan guafinesin dapat membentuk dua enantiomer, yaitu konfigurasi R dan S. Kedua enantiomer memiliki rumus molekul yang sama tetapi susunan ruang yang berbeda.
Dalam penggunaannya sebagai obat, guaifenesin umumnya dipasarkan dalam bentuk campuran racemik yang mengandung kedua enantiomir tersebut. Hubungan antara struktur dan sifat dapat dilihat dari keberadaan dua gugus hidroksil pada rantai propanadiol. Gugus hidroksil memungkinkan terbentuknya ikatan hidrogen dengan molekul air sehingga guaifenesin memiliki kelarutan yang cukup baik dalam air maupun alkohol. Selain ikatan hidrogen, terdapat pula gaya van der Waals yang membantu interaksi antar molekul. Sifat polar guaifenesin sangat dipengaruhi oleh keberadaan gugus hidroksil tersebut. Karena itu, senyawa ini relatif mudah larut dalam cairan tubuh sehingga dapat memberikan efek farmakologis secara optimal. Di sisi lain, cincin aromatik memberikan kestabilan struktur, sedangkan gugus eter membantu menjaga integritas molekul selama penyimpanan dan penggunaan. Akibatnya, guaifenesin relatif stabil pada kondisi fisiologis tubuh. Guaifenesin dapat disintesis melalui metode sintesis eter-Williamson. Pada reaksi ini, guaikol direaksikan dengan 3-kloro-1,2-propanadiol menggunakan basa natrium hidroksida atau NaOH. Sintesis eter-Williamson merupakan salah satu metode yang paling umum digunakan untuk membentuk ikatan eter dalam kimia organik. Metode ini dipilih karena menghasilkan produk dengan selektivitas yang baik dan mekanisme reaksi yang relatif sederhana. Dalam reaksi ini, NaOH berfungsi membentuk ion guaikolat yang lebih reaktif sebagai nukleofil. Hasil akhirnya adalah terbentuknya guaifenesin dengan produk samping berupa natrium klorida dan air. Reaksi sintesis guaifenesin berlangsung melalui mekanisme substitusi nukleofilik bimolekuler atau SN2. Tahap pertama adalah deprotonasi guaikol. Pada tahap ini, ion hidroksida dari NaOH mengambil proton dari gugus fenol sehingga terbentuk ion guaikolat. Ion guaikolat memiliki muatan negatif pada atom oksigen sehingga bersifat sebagai nukleofil kuat. Tahap kedua adalah serangan nukleofil. Ion guaikolat menyerang karbon primer pada molekul 3-kloro-1,2-propanadiol dari arah belakang atau backside attacks. Reaksi SN2 disebut bimolekuler karena laju reaksinya dipengaruhi oleh konsentrasi kedua reaksi, yaitu nukleofil dan substrat. Pada mekanisme SN2, pembentukan ikatan baru dan pemutusan ikatan lama terjadi secara bersamaan dalam satu tahap sehingga tidak terbentuk intermediat yang stabil. Karbon primer dipilih karena memiliki hambatan sterik yang rendah sehingga lebih mudah diserang oleh nukleofil. Tahap ketiga adalah pelepasan ion klorida sebagai leaving group. Ketika ikatan karbon klorin terputus, terbentuk ikatan baru antara atom oksigen dari guaikolat dengan karbon pada substrat. Akhir dari proses tersebut adalah terbentuknya guaifenesin sebagai produk utama reaksi. Lalu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan reaksi SN2. Faktor pertama adalah penggunaan substrat primer yang memiliki hambatan sterik rendah sehingga memudahkan serangan nukleofil. Faktor yang kedua adalah penggunaan pelarut polar yang dapat membantu meningkatkan efektivitas reaksi. Faktor yang ketiga adalah suhu reaksi. Peningkatan suhu dapat mempercepat reaksi karena meningkatkan frekuensi tumbukan efektif antar molekul. Namun, suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan terbentuknya reaksi samping sehingga harus dikontrol dengan baik. Faktor yang terakhir
adalah efek induksi dan resonansi yang mempengaruhi distribusi elektron serta reaktivitas nukleofil dalam reaksi. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa guaifenesin merupakan obat golongan ekspektoran yang berfungsi membantu mengencerkan dan mengeluarkan dahak dari saluran pernapasan. Struktur guaifenesin mengandung gugus alkohol, eter metoksi, dan cincin aromatik yang mempengaruhi sifat fisikokimia senyawa. Keberadaan gugus hidroksil menyebabkan guaifenesin bersifat polar dan cukup larut dalam air, sedangkan cincin aromatik dan gugus eter memberikan kestabilan struktur. Sintesis guaifenesin dapat dilakukan melalui sintesis eter Williamson dengan mekanisme substitusi nukleofilik SN2 yang melibatkan pembentukan ion guankiolat sebagai nukleofil. Pemahaman mengenai hubungan struktur molekul dan mekanisme sintesis sangat penting karena dapat membantu menjelaskan sifat stabilitas dan aktivitas farmakologi suatu obat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai kajian struktur molekul dan mekanisme reaksi sintesis guaifenesin. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.